Shalom, selamat malam para sobat Naikol GPIB dimanapun kita berada. Bersama dengan saya Pendeta Shan Chris Lumeno, kita akan bersama-sama masuk dalam perenungan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita dari lelahnya aktivitas kehidupan kita di sepanjang hari ini. Oleh karena itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan nyatakan bagi kami di sepanjang hari ini. Dan sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami dari lelahnya aktivitas kehidupan kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena melalui firman-Mu ini kami dapat boleh kembali merefleksikan segala bentuk perbuatan baik yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan juga menjadi pedoman dan menguatkan iman kami selaku orang-orang yang percaya kepadamu di dalam perjalanan kehidupan kami. Oleh karena itu kami memohon Roh Kudus Tuhan untuk hadir dalam hati dan pikiran kami, supaya firman yang akan kami baca, firman yang akan kami dengar itu tidak berlalu begitu saja. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini kami dimampukan untuk memahaminya dengan baik dan benar. Dan melalui Roh Kudus Tuhan kami juga dimampukan untuk dapat mengaplikasikan setiap bentuk kebenaran firman-Mu di sepanjang kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Para sobat Naikol GPIB, pada malam hari ini pembacaan kita dari surat 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Sedemikian jawab pembacaan kita di malam hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Para sobat Naikol GPIB dimanapun kita berada, apa yang terkadang membuat kita itu tidak bisa atau tidak mau mendengarkan pendapat maupun nasihat orang lain? Ya, terkadang yang membuat kita menutup telinga kita untuk setiap masukan itu ialah kebenaran. Kita tidak mau mendengarkan orang lain karena kita merasa bahwa apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui itu merupakan suatu kebenaran yang mutlak. Dan setiap orang itu memiliki pemahaman kebenaran mereka masing-masing yang terkadang tidak bisa diganggu-gugat. Apalagi kalau itu bersangkutan atau berkaitan dengan harga diri dan martabat orang tersebut. Demikian juga yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita di dalam suratnya ke Timotius di ayat yang ke-7. Di situ mengatakan, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Hal ini bisa saja terjadi karena mereka sudah terpengaruhi terlebih dahulu dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sehat dan berlebihan. Pertama, bila mereka gampang terpengaruh. Bahkan E.F. Brown juga pernah menunjukkan bahwa keingintahuan intelektual yang tidak diimbangi dengan kesungguhan moral itu merupakan sesuatu hal yang berbahaya.
Ini biasanya seperti orang yang ingin sekali atau suka sekali mendiskusikan hal-hal yang ada dalam Alkitab. Gemar sekali mengupas bagian Alkitab. Namun, ia sama sekali tidak mau menerima disiplin kehidupan Kristen sehari-hari. Padahal sebenarnya tujuan kita itu bukanlah merangsang pikiran kita dengan pendapat-pendapat mutakhir, melainkan tujuan kita itu adalah memurnikan dan menguatkan diri kita sendiri dalam peperangan moral untuk hidup sebagai seorang Kristen. Dengan demikian, ketika kita mampu atau ketika kita bisa mengatasi segala bentuk kejahatan moral yang disebutkan di ayat 2 hingga ayat yang ke-7, kita tidak akan menjadi sama seperti Yanes dan Yambres yang menentang Musa. Ketika Musa melemparkan tongkatnya di hadapan Firaun dan berubah menjadi ular, Yanes dan Yambres ini melawan Musa dengan cara juga ikut melemparkan tongkat mereka. Dan juga tongkat mereka itu berubah menjadi ular. Ini seperti ibarat Musa itu datang membawa kebenaran yang disampaikan langsung oleh Tuhan. Kemudian si Yanes dan si Yambres juga datang memperlihatkan kebenaran versi mereka. Dan apa akhirnya? Akhirnya kalau kita lihat mengikuti cerita Musa ini, kita akan melihat bahwa tongkat Musa yang berubah menjadi ular itu memakan ular atau tongkat-tongkat dari Yanes dan Yambres. Hal ini juga mau mengatakan bahwa sebanyak apapun kebenaran yang dibuat oleh orang-orang versi mereka itu akan kalah dengan kebenaran yang asalnya dari Tuhan. Memang nama Yanes dan nama Yambres ini hanya kita bisa temukan dalam surat 2 Timotius. Karena nama ini merupakan nama yang diberikan oleh para rabi Yahudi untuk alih-alih sihir yang dimiliki Firaun, atau alih-alih sihir yang saat itu bekerja kepada Firaun untuk melawan Musa. Dengan memakai nama Yanes dan Yambres ini, Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa para penyesat-penyesat itu memiliki kemampuan yang luar biasa memikat untuk menarik orang-orang yang lemah untuk menjauh dari kebenaran dan dari iman yang sejati. Dan itulah penyesat yang sudah banyak bisa kita temukan di mana-mana. Salah satunya dalam sosial media kita. Misalnya seperti apa? Ketika hati nurani kita atau hati kecil kita sedang menegur kita akan kesalahan yang kita buat. Lalu kita scroll nih sosial media kita asik-asik. Lalu kemudian dalam scrollan tersebut muncul kata-kata yang kita temukan, dan ternyata kata-kata itu berisi yang dimana isinya itu malah secara tidak langsung itu ingin membenarkan perbuatan salah kita, yang awalnya mungkin saja kita rencana untuk mau minta maaf, berubah pada pemahaman kita sendiri, dengan artian kita berpikir nggak jadilah saya minta maaf karena toh kan saya begitu karena dia, saya begini dan begitu dan lain sebagainya karena A, B, C, D lain sebagainya, yang pada akhirnya membuat kita masing-masing itu berdiri pada pembenaran diri dan menyampingkan kebenaran yang sudah Allah tanamkan dalam nilai-nilai kekristenan. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mencegah dan menghindari hal-hal tersebut? Pertama, tentunya tidak lepas dan tidak jauh dari rajin baca Alkitab.
Ketika kita rajin baca Alkitab, kita akan terus mencari tahu tentang kebenaran-kebenaran yang Allah kehendaki. Kemudian yang kedua, carilah mentor rohani kita yang benar-benar kita percaya, yang benar-benar bisa kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa sharing bersama, kita bisa tumbuh bersama, dan bersama-sama juga terhindar dari segala bentuk penyesatan yang ada. Oleh karena itu, mari tetap semangat bertumbuh dan berproses di dalam Tuhan. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Sobat GPIB yang diberkati Tuhan, untuk mengakhiri renungan di malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di malam hari ini, yang boleh kembali mengingatkan kami untuk tetap terus bersandar kepada Tuhan, untuk tetap terus hidup di dalam kebenaran yang Tuhan nyatakan dan tetapkan dalam perjalanan kehidupan kami. Oleh karena itu, kami memohon Roh Kudus Tuhan untuk memampukan kami untuk tetap setia dalam kebenaran yang Tuhan nyatakan, supaya kami tidak dipengaruhi oleh kebenaran-kebenaran versi kami masing-masing, yang pada akhirnya kami masuk dalam keegoisan kami dan melupakan kasih Allah dalam perjalanan kehidupan kami. Ya Allah, Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini kami akan mengistirahatkan tubuh kami dari lelahnya aktivitas kehidupan kami. Kami memohon juga pertolongan Tuhan. Kami memohon perlindungan Tuhan untuk menjaga dan melindungi kami dalam peristirahatan kami. Dan ketika Tuhan berkenan membangunkan kami di pagi hari, kami boleh dibangunkan dengan nafas hidup sehat, kuat yang baru, yang asalnya daripada Tuhan. Dan diberkati setiap anggota-anggota keluarga kami dimanapun mereka berada, yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh mereka, yang terus merindukan uluran cinta kasih tangan Tuhan dalam pemulihan bagi mereka. Kami memohon juga Tuhan, Engkau terus ada bersama dengan mereka. Kami memohon juga Tuhan, untuk kelawatan mujizat karya Tuhan juga boleh dinyatakan bagi setiap saudara-saudara kami, atau mungkin kami yang saat ini sedang berada di dalam kelemahan tubuh kami. Ya Allah, Bapa dalam kerajaan sorga, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami dalam sepanjang hari ini. Mampukan kami untuk tetap terus hidup dalam pembaruan hidup yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat Naikol GPIB, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus tetap senantiasa memberkati kita semua dimanapun kita berada. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Salam sejahtera sahabat GPIB. Kami dari Panitia Pembangunan, Pastori, dan Toilet Gereja GPIB Jemaat Sion Tembudan ingin menyapa sahabat GPIB dimanapun berada. Saat ini kita berada di lokasi pembangunan Pastori GPIB Jemaat Sion Tembudan yang letaknya berada di samping bawah gedung gereja. Kami panitia sudah menyelesaikan pembangunan tahap pertama, yaitu pembangunan pondasi. Saat ini pembangunan sedang terhenti karena dana yang dibutuhkan masih kurang. Total keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan pastori adalah sebesar Rp569.611.000. Namun dana yang saat ini terkumpul sebesar Rp568.893.692. Oleh karena itu, melalui media Morning dan Naikol GPIB ini, kami mengajak sahabat GPIB yang berkerinduan untuk membantu kami dalam daya dan dana dapat menghubungi kami panitia
pembangunan pastori dan toilet gereja GPIB Jemaat Sion Tembudan. Bantuan dari sahabat GPIB sangat berarti bagi kami. Akhir kata, kami dari Panitia Pembangunan dari Jemaat Sion Tembudan berterima kasih kepada Bapak Ibu atas bantuannya, baik berupa doa maupun daya dan dana kepada kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua.